mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang luar biasa. Walaupun cuaca agak dingin ya karena hujan, dan tadi sempat hujan deras, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih meringankan langkah kita untuk menuju masjid ini untuk menunaikan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah limpah juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat kelak di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, untuk keberkahan majlis ini mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Al-Ustaz kami persilakan. Tafadhol masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matah wa radiya lana al-islam dinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bisa hadir di jamaah salat isya ini walaupun cuacanya agak lumayan menantang ya. Alhamdulillah Allah hantarkan ke masjid ini. Semoga pahalanya berlipat Pak ya. Kata para ulama itu al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat masyaqqahnya, tingkat kesulitannya. Jadi semakin banyak halangan ke masjid itu semakin besar pahalanya, karena kita semakin berat melangkah. Jadi kalau bukan karena iman kayaknya malas datang nih. Imannya kemana? Karena iman itulah maka kita yakin ya bahwasanya perjalanan ke masjid itu perjalanan yang mulia, lebih-lebih dalam kondisi hujan ya. Para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan tadabbur Quran, masih berkaitan dengan kehidupan Nabi Isa alaihi salatu wassalam pada ayat yang ke-52 dan selanjutnya. Mari kita buka bersama dengan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillah, satu hal yang perlu diperhatikan di dalam surah Fatihah itu ada syiddah atau syaddah yang kadangkala terlewat oleh seorang qari, yaitu pada akhir surah, yaitu waladdallin. Itu ada tasdidnya di lamnya itu ya. Kadangkala orang baca
Waladhdallin. Nah, itu salah itu ya. Kurang apa? Kurang masuk ke dalam lam ya. Jadi waladhdallin. Nah, bunyi dotnya, dot ini salah satu makharijul huruf yang agak susah juga ya. Banyak yang bacanya jadi waladdallin. Nah, ya. Ini perlu juga dilatih baca dot ini. Bunyi dot itu ada di hafatul lisan, ada di pinggiran lidah ya, kanan atau kiri yang menempel ke gigi geraham ya. Waladdallin. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jamaah sekalian, akan saya baca ayat 52 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Jemaah sekalian, ini ayat yang akan kita baca ini berkaitan dengan kehidupan Nabi Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Tatkala Nabi Isa merasa kekufuran orang-orang di zaman itu yang hidup bersama Nabi Isa itu semakin meningkat, yaitu orang-orang Yahudi. Semakin meningkat, gangguannya semakin meningkat ya. Sebagaimana Nabi pada awal-awal perjuangannya juga diganggu dengan berbagai macam gangguan. Maka Nabi Isa berkata, qala man ansari ilallah.
siapakah yang akan menolongku kepada Allah? Siapakah yang akan menolongku kepada Allah? Ya, ini menolong dalam dakwah. Dakwah pada waktu itu, dakwah mendakwakan ajaran tauhid. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, maka berkatalah hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Siapa itu al-hawariyun? Yakni al-mu'minun al-asfiya min atba'ihi, yaitu orang-orang beriman yang hatinya bersih dari pengikut-pengikut Nabi Isa. Kalau sahabat nih zaman Nabi namanya as-sabiqunal awwalun, yaitu sahabat-sahabat yang mula-mula mendukung perjuangan Nabi, seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Hamzah. Ini orang-orang yang sebelum hijrah menjadi penolong-penolong Rasulullah. Nah, para hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami adalah penolong Allah. Maksud di sini jamaah sekalian, penolong-penolong Allah ini yakni nahnu ansaru dinillah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Sebab ada juga orang yang mengatakan, kalau orang bilang ini penolong Allah, dia bilang Allah nggak perlu penolong, sebab Allah itu maha memberi pertolongan. Sehingga ada yang bilang nggak perlu ada penolong-penolong Allah atau pembela-pembela Islam. Islam nggak perlu dibela. Nah, ini apa namanya? Satu persepsi yang salah. Islam memang akan mulia dengan sendirinya. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Begitu juga Allah mulia dengan sendirinya. Allah tidak butuh pertolongan kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh pengorbanan kita. Tapi semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ibadah kita itu nggak akan manfaat untuk Allah, tapi manfaatnya adalah untuk kita. Jadi ketika kita membela agama Allah, pembelaan kita itu nanti akan bermanfaat untuk hidup kita di dunia maupun di akhirat. Karena itu menjadi sebuah ibadah kita kepada Allah. Nah, ini hawariyun ini berkata, nahnu ansarullah, kami penolong-penolong agama Allah. Ini orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Isa. Amanna billah, kami beriman dengan Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang yang berpasrah atau orang muslim. Yakni washhad bi annana munqaduna lisalatika muhlisuna fi nusratika. Saksikanlah bahwa kami adalah orang yang mengikuti ajaranmu dan ikhlas di dalam menolongmu. Jadi jemaah sekalian, pertolongan ini nusratullah, itu Allah menolong agamanya, ada kalanya melalui hamba-hamba Allah seperti para malaikat. Seperti dalam perang Badar. Dalam perang Badar Allah menurunkan apa? Malaikat. Tapi juga Allah menolong agamanya bersama orang-orang yang hawariyun tadi, yang memang jiwanya, raganya dipersembahkan untuk membela agama Allah. Nah, ini al-hawariyun, murid-murid utama daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka berdoa, Rabbana amanna, ya Tuhan kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang telah Engkau turunkan pada waktu itu, yaitu kitab Injil. Wattaba'na ar-rasula, dan kami ikut kepada ajaran Rasul. Faktubna ma'asyahidin, dan catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran, yang meyakini kebenaran.
Jemaah sekalian, di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, orang Yahudi ini sudah ada. Orang Yahudi ini, pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, dengan hadirnya Nabi Isa ini, mereka punya kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Kalau Nabi Isa ini nanti lama-lama banyak pengikutnya, nih pamor mereka nanti makin hilang. Jadi takut, apa ya bahasanya itu? Ya takut hilanglah masanya gitu. Jadi kalau Nabi Isa makin banyak pengikutnya, ini bisa-bisa murid saya apa? Habis nih kebawa ke sana gitu. Nah, mereka itu timbul rasa hasad, rasa apa? Rasa hasad, iri. Nah, penyakit hasad ini jemaah sekalian, penyakit yang banyak menimpa orang-orang alim. Nah, ini ya. Penyakit hasad ini bukan hanya orang awam, orang alim pun banyak yang terkena penyakit hasad. Jadi contoh misalnya ada orang alim, datang orang alim yang baru misalnya, ini kayaknya pengajiannya dia makin ramai dia, makin ramai pengajian. Kadang-kadang timbul apa? Hasad. Orang sekelas Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala itu terusir dari kota ke kota. Bayangkan, orang sekelas Imam Bukhari bisa diusir dari kota ke kota karena ada beberapa orang yang hasad mengompori para pemimpin daerah itu untuk mengusir Imam Bukhari. Ya, di antaranya dia khawatir kalau Imam Bukhari ini makin populer, lama-lama pengajian saya bisa tutup nih. Ya. Ini sifat hasad ini ada di kalangan Yahudi. Dia khawatir kalau Nabi Isa ini makan banyak pengikutnya, makin banyak yang ikut dia, wah bisa bahaya nih. Ya. Istilahnya yang harusnya pada ke tempat saya nanti bisa pada ke tempat dia. Maka orang Yahudi ini, pemimpin-pemimpin Yahudi ini akhirnya apa? Dia membuat makar, membuat rencana jahat. Makar itu artinya apa? Rencana yang tidak baik. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia juga ya. Wa makaru, maka mereka membuat satu rencana. Apa? Yakni i'aradu qatlahu. Mereka menginginkan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa makarallah, Allah pun punya rencana juga. Apa? Fanajjahullah min syarrihim. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari kejahatan mereka. Jadi orang-orang Yahudi punya rencana, Allah juga punya rencana. Wallahu khairul makirin. Allah adalah yang terbaik dari perencana tersebut. Jadi kalau ada makar, Allah makar, pasti Allah makarnya lebih baik daripada mereka. Jadi makar ini sudah ada dari zaman dulu, Pak. Para ulama Yahudi ini makar untuk membunuh Nabi Isa. Gimana nih Nabi Isa harus dilenyapkan ini supaya pengaruhnya tidak makin melebar. Maka jemaah sekalian, kalau kita baca sejarahnya ini, sejarah perencanaan pembunuhan Nabi Isa ini dipelopori oleh pemimpin wilayah pada waktu itu. Seorang pemimpin di daerah itu merencanakanlah ya pembunuhan tersebut berdasarkan tadi info-info dari para ulama-ulama Yahudi yang merasa keberadaannya itu terancam. Jadi dia mengadu kepada pembesar di situ supaya Nabi Isa harus dilenyapkan.
Di zaman dulu sudah ada begitu Pak. Ulama ngomporin penguasa supaya menghabisi apa? Nabi Isa pada waktu itu. Ya, ini menggunakan tangan penguasa untuk apa? Untuk menjegal ya orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah. Kemudian jemaah sekalian, dikatakan di sini, idz qala Allahu ya Isa. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Isa, ini inni mutawaffiuka wa rafi'uka, ini dikatakan di sini ya, muakhar wa muqaddam. Hadza minal muqaddam wal muakhar. Takdiruhu inni rafi'uka ilayya thumma mutawaffika. Kalau di sini narasinya ini berurutannya adalah, wahai Isa, aku mewafatkan engkau dan menaikkan engkau kepadaku, mengangkat engkau kepadaku. Mufassir mengatakan ini ada hal yang diakhirkan dan ada hal yang diawalkan. Maka yang takdirnya adalah inni rafi'uka ilayya thumma mutawaffika ba'da dzalik. Ya Isa, aku angkat engkau kepadaku, kemudian aku wafatkan engkau setelah itu. Kalau ini kan urutannya diangkat dulu baru dimatikan ya. Nah, urutan ini adalah namanya muqaddam muakhar. Urutan yang sebenarnya adalah diangkat dulu baru nanti dimatikan. Dikatakan di sini jemaah sekalian, orang-orang Yahudi ini membuat makar untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, dikatakan di sini, fanajjahu Allahu min syarrihim wa rafa'ahu ila samai duna ayyamassa bi'adha wa alqa syubhahu ala dhalikal kha'in Yahuda. Jadi ketika pasukan Romawi itu datang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka Allah selamatkan Nabi Isa dengan Allah melahirkan syubha, orang yang diserupakan wajahnya itu dengan wajah Nabi Isa, seorang pengkhianat. Dan ini namanya Yahuda. Yahuda ini ada juga yang disebut, kalau disebahkan riwayat itu, kalau di Indonesia dikenal dengan Yudas Iskariot ya. Tapi kalau di sini Yahuda, ini seorang pengkhianat. Artinya apa? Dia hadir di majelisnya Nabi Isa, tapi dia tadi nanti mengkhianati. Ketika rombongan eksekutor itu datang ke majelisnya Nabi Isa, si Yahuda itu ngasih tahu, itu tuh yang Nabi Isa seperti itu. Jadi ketika para eksekutor ini datang, dia udah ingatkan wajahnya itu. Allah serupakan wajahnya si pengkhianat Yahuda ini dengan wajahnya Nabi Isa. Nabi Isanya kemana? Diangkat oleh Allah. Jadi yang ditangkap akhirnya si Yahuda ini, si Yudas Iskariot ini. Yudasnya menolak, saya bukan Isa. Tapi tadi kan dia udah ngasih tahu wajahnya ini. Ini kamu wajahnya wajah Isa kan? Yang akhirnya nanti disalib, dibunuh dan disalib itu adalah Yudas ini, Yahuda ini, bukan Nabi Isa.
Nabi Isa diangkat oleh Allah. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Dalam ayat yang lain, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak mensalibnya, tapi diserupakan atas mereka yang pengkhianat tadi, ya. Namanya Yahuda. Nah, inilah perbedaan teologi Islam dengan teologi Kristen, ya. Kalau menurut orang Kristen, ini maaf ini, bukan kita anggaplah dia mengkritisi teologi Kristen, tapi ini kita mengatakan bahwa teologi Islam memang berbeda, Pak. Kalau teologi Islam, akidah Islam, kita meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah ke langit. Sementara kalau orang Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib, dibunuh. Nah, pembunuhan Nabi Isa itu, menurut keyakinan orang Kristen adalah untuk menebus dosa. Karena besarnya dosa manusia, Tuhan mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus. Sehingga menurut keyakinan orang Kristen, terbunuhnya Nabi Isa itu sebagai penebusan dosa. Maka orang-orang Kristen itu kalau meninggal itu dosanya sudah tertebus. Makanya dia tulisannya itu telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Siapapun yang meninggal, ya kan? Mau orang baik, mau orang buruk, pokoknya telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kalau Islam nggak ada yang berani mengatakan itu, Pak. Biar kiai besar, biar kiai, nggak ada yang berani. Paling kita bilang semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Semoga Allah berikan kelapangan kubur. Karena Pak, tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa seseorang itu menjadi ahli surga. Tapi kalau dalam teologi Kristen, dia yakinkan bahwa dosa manusia itu sudah ditebus. Makanya Nabi Isa disebut dengan sang penebus dosa. Nah, ini bedanya dengan Islam. Kita meyakini Nabi Isa sebagai nabi dan rasul. Dan kita meyakini Nabi Isa alaihissalatu wassalam membawa risalah kenabian yang sejalan dengan risalah Islam dalam hal tauhid. Dalam hal apa? Tauhid. Kalau dalam hal syariat mungkin berbeda. Jadi kita wajib meyakini Nabi Isa. Karena salah satu iman, yang rukun iman yang 6 itu adalah salah satunya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Cuma iman kita dengan imannya orang Nasrani kepada Isa ini beda. Kalau kita meyakini Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, sementara orang Nasrani meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, sebagai penebus dosa. Ini bedanya, Pak. Jadi jelas di sini jemaah sekalian, kata Allah, aku angkat engkau dan aku wafatkan engkau. Dalam bahasa aslinya, aku wafatkan engkau dan aku angkat engkau. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku bersihkan engkau dari orang-orang yang kafir, dari keburukan kejahatan orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku jadikan pengikutmu di atas orang-orang kafir sampai kiamat. Nah, ini juga hati-hati nih, Pak nih. Ini kalau orang Kristen, ya, ini seringkali dijadikan alat untuk membanggakan diri. Ada di Quran itu bunyinya bahwa aku jadikan pengikutmu, ya, di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Siapa pengikut Nabi Isa? Apakah orang Kristen, orang Nasrani? Bukan. Ya'ni ja'ilu adba'aka alladzina amanu bika fawqal ladzina jahadu nubuwatak.
Jadi yang dimaksud pengikutmu ini adalah orang-orang yang pengikutmu yang beriman dengan kenabianmu, yang mengikuti jalan risalah kenabian Nabi Isa, yaitu risalah tauhid. Bukan pengikutnya yang dimaksud adalah orang-orang Kristen sekarang ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak mungkin Allah itu akan menjadikan orang-orang yang melawan tauhid yang benar atau iman yang benar lebih tinggi daripada orang yang beriman. Tidak mungkin. Ini fawqal ladina kafaru, lebih tinggi daripada orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang meyakini Trinitas, meyakini apa? Trinitas, yang Tuhan Bapa, Tuhan apa? Tuhan Anak dan Rohul Kudus, itu sudah dikatakan oleh Allah sendiri dalam Quran. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Itu dikatakan Allah sebagai kafir. Nah, sementara di sini dikatakan, aku jadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Jadi pasti bukan teologi Trinitas itu, karena teologi Trinitas itu oleh Allah telah dikafirkan. Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Orang-orang beriman yang mengikuti risalah nubuwah Nabi Isa, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada awalnya Pak, di zaman Nabi Isa itu Nabi Isa dianggap sebagai nabi. Kalau tidak salah, Nabi Isa diresmikan menjadi Tuhan itu pada konsili Nevia. Kalau nggak salah pada tahun 300 Pak, 325 Miladiyah Masehi. Jadi 300 abad setelah wafatnya Nabi Isa. Itu baru dikembangkan teologi itu. Sampai sekarang. Kemudian jemaah sekalian, kata Allah, wa mutawaffika, dan aku akan wafatkan engkau. Para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa memang Nabi Isa itu diangkat ke langit. Di mana posisinya sekarang? Ya di langit. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu ketemu dengan Nabi Isa. Jadi kalau menurut yang barusan kita baca, diangkat ke langit, walaupun ada juga pendapat yang nyeleneh, di kalangan ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu meninggal di Kashmir. Kashmir itu satu negara bagian di India dan Pakistan, sebagian di Pakistan, sebagian makanya di situ rebutan mulu itu, apa namanya? Perang terus itu karena rebutan Kashmir itu. Ini yang berpendapat begini itu Jemaat Ahmadiyah Qadian. Dan Jemaah Ahmadiyah Qadian itu dalam rilis Rabita Alam Islami atau Persatuan Ulama Dunia, mereka telah dianggap sebagai seorang non-muslim, bukan orang Islam, yang Jemaat Ahmadiyah Qadian. Di Indonesia kayaknya udah mulai hilang kayaknya. Mungkin ada tapi nggak berani muncul. Nah, jemaah sekalian, kata mutawafik itu para ulama mengatakan memang nanti Nabi Isa itu akan turun ke dunia ini dan setelah itu akan diwafatkan. Kapan itu? Di akhir zaman, ketika Dajjal sudah merajalela, Imam Mahdi perang panjang, Dajjalnya masih kuat juga,
Akhirnya itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan turun di sebuah masjid bermenara putih di daerah, kalau sekarang Syria Pak ya. Daerah apa? Syria, di Damaskus. Nabi Isa itulah nanti yang akan perang melawan Dajjal dan membunuh Dajjal. Baru setelah itu Nabi Isa akan diwafatkan. Jadi tetap Nabi Isa sebagai manusia biasa ya, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, keyakinan kita sebagai seorang muslim seperti itu, bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nanti Nabi Isa akan turun lagi mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berperang melawan Dajjal. Nah, setelah itu baru Nabi Isa akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Kemudian kepadakulah tempat engkau kembali dan aku akan menghukumi, akan menjadi hakim di antara kalian tentang perkara yang engkau selisihkan. Coba sekalian, kembali tadi masalah penyalipan tadi. Pernah ada seorang mu'alaf, saya tanya gitu, kenapa kamu masuk Islam? Dibilang gini, menurut saya Islam itu lebih logis. Logisnya? Karena kalau dalam Islam itu ada usaha, ada pahala, ada reward gitu. Jadi kita itu diberi ganjaran ya, atau dosa sesuai dengan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita itu ada mungkin reward, mungkin punishment, mungkin pahala, mungkin dosa, mungkin al-ajr, mungkin adz-dzunub. Ada surga, ada neraka. Ini lebih logis katanya. Jadi orang akan termotivasi untuk beramal baik dan kemudian termotivasi untuk meninggalkan perbuatan buruk. Kalau dalam Kristen orang baik dan buruk sama-sama nantinya masuk surga, lalu apa maknanya berbuat baik? Artinya apa? Kata dia, untuk apa berbuat baik atau meninggalkan keburukan kalau akhirnya toh sama-sama masuk surga? Jadi kata dia, Islam ini lebih logis. Istilahnya no pain no gain. Orang yang susah payah nggak dapat apa namanya ganjaran. Makanya dia akhirnya masuk Islam. Lebih masuk akal gitu. Orang yang mendapatkan upah adalah orang yang bekerja. Orang yang mendapatkan hukuman, orang yang berlaku salah. Kemudian jemaah sekalian, ini ayat berikutnya berkaitan dzalika natluhu, mana tadi? Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Adapun orang-orang yang kafir maka kami akan azab dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh, fa yuwaffihim ujurahum, maka Allah akan memenuhi, memberikan balasan pahala mereka. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Dzalika natluhu 'alaika, yang demikian itu aku sampaikan
amba kabar-kabar kepadamu ya Muhammad minal ayat wa dzikril hakim, daripada ayat dan Al-Qur'an yang mulia ini. Jadi Mas sekalian, kitab atau kabar yang diberikan Allah kepada Nabi Isa itu memang berkaitan dengan kabar-kabar samawi yang dulunya memang terjadi di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini juga pernah terjadi perdebatan. Ada sebagian yang menuduh gitu, bahwa Nabi itu mendapatkan kabar ini dari seorang pendeta Bahiro pada waktu zaman ketika Nabi Isa dibawa oleh pamannya ke negeri Syam, kemudian di perjalanan ketemu dengan seorang pendeta itu. Jadi mereka bilang, oh ini Muhammad ini mendapat kabar samawi tentang Israel, tentang orang dulu dari pendeta ini. Tidak, jemaah sekalian. Karena kabar samawi yang diterima Nabi itu banyak sekali. Kita baca selanjutnya misalnya. Di sini dikatakan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Asbab nuzul ayat ini jemaah sekalian berkaitan dengan kedatangan wafdu Najran, wafdu Nasara Najran, yaitu sekelompok orang-orang Kristen Nasrani dari Najran, negara tetangga ya, kalau pada waktu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memprotes, malaka tashtimu sahibana, kepada Rasulullah ya, dalam perkara Nabi Isa ini. Mereka bermujadalah, mendebat Nabi dalam perkara Nabi. Mereka berkata kepada Nabi, kenapa engkau menghina Nabi kita, ya, menghina Nabi Isa? Kata Nabi, apa yang aku katakan? Qalu taqulu innahu abdun. Kamu bilang bahwa Nabi Isa itu seorang hamba, bukan Tuhan. Seorang apa? Hamba. Terus kata Nabi, iya betul. Innahu abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ilal adra al-batul. Memang Nabi Isa itu seorang hamba Allah, Abdullahi wa rasuluhu, dan rasulnya, dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam. Nah, kemudian orang-orang Nasrani mendebat lagi. Hal ra'aita insanan qad min ghairi abid? Apakah kamu pernah melihat seorang manusia lahir tanpa bapak? Nah, maksudnya ini protesnya seperti itu ya. Kalau dia seorang hamba, apakah ada seorang manusia lahir tanpa bapak? Karena bisa begitu, Pak. Nah, maka turunlah ayat yang mau dibaca ini. Maka Allah menurunkan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa itu di sisi Allah sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nabi Adam juga nggak ada bapak. Malah Nabi Adam bukan hanya nggak ada bapak, nggak ada juga ibu. Tanpa bapak, tanpa ibu. Lebih hebat lagi Nabi Adam ya. Kalau Nabi Isa masih ada ibu tanpa bapak ya. Yang kemarin sudah kita bahas ya permasalahannya. Nabi Adam lebih ini lagi, tanpa bapak, tanpa ibu. Tapi dikatakan di sini diciptakan dengan kalimat Allah, yaitu kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka terjadilah. Jadi dikatakan di sini khalaqa Adama min ghairi abin wala ummin thumma qala kun fayakun falaysa amrun Isa bi'ajaba min amri Adam. Dengan ayat tadi katakan bahwa kejadian Nabi Isa itu tidak lebih ajaib dari kejadian Nabi Adam. Kalau Isa masih ada ibu, Nabi Adam justru nggak ada bapak, nggak ada
ibu. Nah, protesnya itu dijawab begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, janganlah kalian ragu. Ya jemaah sekalian, ragu ini Pak, ya, salah satu cara ya untuk melemahkan iman. Dan ini sedang terjadi Pak. Langkah ya tashkik namanya, yaitu membuat orang Islam ragu terhadap agamanya sendiri. Dibuat ragu kepada Quran. Ada propaganda musuh-musuh Islam untuk membuat orang Islam ragu dengan agamanya sendiri. Ini betul-betul Pak. Sehingga Islam itu menjadi sesuatu yang aneh bagi orang Islam itu sendiri. Jadi orang Islam melihat Islam aneh gitu. Memang Nabi pernah bersabda, badal Islamu ghoriban. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Fasaykunu ghoriban, dan akan ada masanya di mana Islam itu juga akan menjadi asing juga. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Ya nggak tahu zaman ini sudah ada atau belum. Jadi Islam itu dulunya asing. Ketika datang ke masyarakat jahiliyah, bagi orang jahil itu asing. Apa ini agama apaan ini ya? Nah kata Nabi, suatu hari nanti Islam akan begitu juga, akan dianggap asing. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Jadi akan ada satu masa di mana orang yang mengamalkan Islam justru dianggap sebagai orang yang asing. Coba kalau orang jujur, sekarang orang jujur misalnya, asli kerja di kantor apa itu, jujur, asing nggak ini? Asing, malah bukannya dia di support, malah dimusuhin Pak. Kamu nih, gara-gara kamu jadi nggak, nah malah dimusuhin Pak. Nah, ini orang yang mengamal Islam ada masanya akan dianggap asing, tapi oleh Rasulullah fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Ketika rusaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang yang menghidupkan ajaran itu, maka kata Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahid. Barang siapa yang menghidupkan ajaranku pada saat rusaknya umatku, maka baginya pahala orang mati syahid. Jadi kalau kebetulan mungkin kita berada di satu circle atau satu komunitas, ya, kita menegakkan kebenaran lalu dianggap asing, dianggap sebagai sesuatu yang aneh, kita nggak usah rendah diri atau nggak usah merasa inferior, ya. Karena oleh Rasulullah orang itu justru superior. Justru apa? Superior. Kenapa? Karena dia bertahan dalam kebenaran di saat kebenaran itu ditinggalkan oleh banyak orang. Maka dia mendapatkan pahalanya orang mati syahid. Memang berat Pak. Coba misalnya Pak, dalam suatu kantor semuanya korupsi, tinggal satu orang nggak korupsi, kira-kira gimana? Oh yang satu ini dihajar sana hajar sini kan, dimusuhin malah. Suatu kantor berjamaah semua korupsi misalnya, atau pedagang lah, pedagang sudah pokoknya sudah rebukan kita naikkan misalnya mengurangi timbangan atau gimana, dia nggak mau sendiri, ya. Dia akan dimusuhi. Tapi kalau dia bertahan dengan kebenaran itu, maka dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Kemudian jemaah sekalian, lalu berikutnya ini asbab nuzul lagi nih Pak, asbab nuzul ayat ini yang akan kita baca ini,
ya, adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tadi wafdu Nasara Najran, yaitu sekelompok orang-orang Nasrani dari negeri Najran tadi Pak ya. Ya kalau nggak jauh dari Saudi ya. Kalau Selang mungkin masuk wilayah apa? Saudi itu. Nah ini orang-orang Nasrani datang tadi kan mendebat ya. Mereka mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akidah Islamnya bahwa Isa itu Rasulullah. Jadi mereka debat, Pak. Nggak ada yang mau ngalah, Pak. Ya jelas, Nabi kita tentu nggak akan mengalah. Ya. Akhirnya karena perdebatan nggak habis-habis, ya, nggak selesai begitu. Ya nggak mungkin selesai, Pak. Nggak mungkin kebatilan itu ya disandingkan dengan kebenaran, nggak mungkin. Ya. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya, telah datang kebenaran, maka kebatilan pasti lenyap. Dan kebatilan pasti akan lenyap. Jadi tidak ada kompromi dalam hal akidah ini ya. Nabi nggak mau ngalah. Ya. Mereka pun meyakini seperti itu, bahwa Isa itu ibnullah. Ya. Sementara akidah Islam mengatakan bahwa Isa itu Rasulullah, bukan ibnullah. Jadi perdebatannya terus ya berlanjut. Tapi ini perdebatan yang memperjuangkan satu akidah, bukan debat kusir, Pak. Kalau debat kusir itu nggak ada ujungnya, namanya debatannya debat kusir. Ya. Debat kusir itu debat yang nggak ada ini ya, sebetulnya debat yang nggak bermanfaat. Ya. Karena debat kusir itu muncul itu ketika Haji Agus Salim naik delman di Tanah Minang gitu ya, duduk di dekat kusir delman tuh. Nah ketika itu kudanya kentut, Pak, dut gitu ya. Kata Haji Agus Salim, ini kuda kamu masuk angin. Kata kusir ini, enggak, itu keluar angin barusan. Iya, itu masuk angin tadi itu, dut, enggak keluar angin, barusan keluar angin dut kan. Jadi kata Haji Agus Salim, kuda yang masuk angin, kusirnya bilang keluar. Jadi debat kusir itu, ya sebenarnya sama aja kan. Dia keluar angin karena tadinya masuk angin. Nggak mungkin angin keluar kalau nggak masuk dulu kan. Debat. Nah, makanya namanya debat kusir. Jadi mempersoalkan yang nggak jelas gitu. Tapi kalau ini nggak mah debatnya dengan wafdu Najran ini, orang Kristen Najran ini persoalan yang sangat penting, yaitu persoalan akidah. Kemudian jamaah sekalian diceritakan di sini dalam asbab nuzulnya ini, karena orang Nasrani ini nggak mau taslim, nggak mau menerima. Ya. Nabi tentu juga tidak mau menerima juga. Ya. Maka dikatakan di sini, lalu kata Allah, faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilm, barang siapa yang mendebatmu setelah datang kepadamu kebenaran, ilmu kebenaran, faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Jadi kata Allah, barang siapa yang mendebatmu hai Muhammad setelah datang ilmu kepada mereka, setelah kepadamu ilmu tentang kebenaran tauhid, mereka tetap ngeyel, nggak mau, ya sudah, sekarang katakan saya kepada mereka, kalau begitu sekarang kita memanggil anak kita dan anak kamu juga
istri kita, istri kamu, diri kita sendiri, ya, kita kumpul. Halumma najtami wa yad'u kullam minna wa minkum abna'ana wa nisa. Jadi panggil keluarga. Tsumma nabtahil, kita lalu setelah itu bermubahalah. Nah, ini bahaya, ini pernah kita dengar Pak ya? Kata mubahalah itu pernah kita dengar? Mubah. Tsumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin, dan kita berdoa menjadikan laknat Allah atas orang yang berdusta. Jadi jemaah sekalian, karena tadi debatnya nggak selesai, ya, udah jalan buntu gitu, deadlock, masa kita udah apa? Deadlock. Gimana lagi nih? Sudah kalau gitu, kamu panggil keluarga kamu, saya juga panggil anaknya, istrinya, lalu mubahalah. Apa itu mubahalah? Mubahalah itu muradifnya atau kata sinonimnya adalah mula'anah, saling melaknat. Kurang lebih bahasanya begini Pak, udah kumpul anak istri, ini juga kumpul anak istri, udah lalu berdoa, ya Allah ya Rabb, jatuhkanlah laknatmu ya kepada di antara kami dua kelompok ini yang berdusta. Nah, jadi meminta dilaknat mana di antara dua ini yang berdusta. Jadi ini asal muasalnya mubahalah ini Pak. Nggak tahu kalau semua pocong gimana itu. Saya juga kurang tahu kalau semua pocong gimana itu. Kalau mubahalah ada dua kelompok yang sama-sama apa? Ngotot. Saya benar gitu. Nggak ketemu. Udah pokoknya nggak bisa musyawarah, deadlock. Akhirnya itu tadi mubahalah. Serahkan kepada Allah. Kalau begitu ya Allah, laknatlah di antara kami berdua ini yang berdusta. Kalau dalam hubungan suami istri namanya li'an, Pak. Apa? Li'an. Li'an itu apa? Kalau ada seorang suami menuduh istrinya zina, tapi istrinya enggak enggak mengaku, enggak menerima tuduhan itu. Karena enggak ada saksi, enggak ada apa kan. Kalau zina kan susah Pak, ini pembuktiannya susah, harus ada 4 mata yang melihat betul-betul terjadinya apa? Perzinahan. Kan susah itu. Jadi istrinya juga enggak mau. Tapi si suaminya ini yakin bahwa istrinya apa? Zina gitu. Jadi akhirnya hakim enggak bisa memutuskan karena enggak ada bukti-bukti, ya. Maka akhirnya li'an. Li'an itu artinya saling melaknat. Istrinya berkata, apa yang saya katakan benar, kan? Akhirnya dia laknatlah di antara kita berdua ini yang berdusta. Suaminya juga mengatakan begitu juga, Pak. Itu namanya li'an. Itu di antara suami dan istri. Tapi kalau ini bukan, mubahalah ini antara dua kelompok atau dua orang yang mempertahankan kebenaran. Nah, ini mubahalah, Pak. Ya, di sini dikatakan ketika Nabi mengajak orang kafir ini bermubahalah, ya. Nah, ini tsumma nabtahil fanaj'al la'natal mukminin. Katakannya begini, fanaqul Allahumma al'anal kadhiba minna fi sya'ni Isa. Ya Allah, laknatlah pendusta di antara kami di dalam perkara Nabi Isa. Yang kan ini kan? Perkara Nabi Isa itu yang satu meyakini Isa Rasulullah, yang satu meyakini Isa itu anak Allah. Enggak selesai. Maka akhirnya doanya seperti itu, Pak. Falamma da'ahum ilal mubahalah imtana'u wa qabilu bil jizyah. Jadi kata di sini, ketika ditantang mubahalah ini, orang Najrani, orang Kristen ini, ya, ditantang mubahalah, mereka nggak langsung terima, Pak, nggak langsung terima. Ya, kita mubahalah, nggak begitu. Mereka pikir-pikir dulu, baiklah, kami akan musyawarah. Akhirnya ada salah satu di antara mereka itu, namanya kalau salah Adi bin Ibnu Hatim, itu dia bilang, jangan sembarangan dengan Muhammad nih. Karena sebetulnya mereka juga, di antara mereka ada yang
ada yang meyakini tahu bahwa ini nabi akhir zaman. Ini kalau dia nabi beneran, kita akan habis hal ini. Maka akhirnya mereka juga takut, Mak. Nggak terima itu tantangan mubahalah tadi. Akhirnya mereka bilang, kalau gitu kita damai saja deh. Kita damai saja. Lalu bagaimana cara damainya? Karena Najran ini berada di dalam kekuasaan wilayah Islam, maka akhirnya mereka berdamai dengan membayar jizyah. Dengan bayar apa? Jizyah. Jadi bayar upti, Pak. Jadi kalau di dalam sebuah pemerintahan Islam, ya, khilafah Islamiyah begitu, satu kelompok masyarakat itu ditawarkan mau masuk Islam, ya, selesai sudah urusan. Kalau nggak mau Islam nggak apa-apa, tapi bayar apa? Jizyah. Baru ketiganya kalau nggak mau juga, ya terpaksa harus perang, Pak. Tapi ini rupanya dia mau bayar apa? Jizyah. Tidak dipaksa masuk Islam, tidak, karena nggak boleh memaksa orang masuk Islam. La ikraha fidin, nggak boleh, Pak. Nggak boleh dipaksa orang masuk Islam, itu nggak boleh. Ini Islam ini sangat toleran. Dan akhirnya, Pak, mereka bayar jizyah, tidak jadi mubahalah. Tidak jadi mubahalah. Inna hadza lahwal qasasul haq, yang demikian itu, ya, kisah-kisah yang hak. Wa ma min ilahin illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa inna Allah lahwal azizul hakim, sungguh Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. Bila mana mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui terhadap orang yang berlaku bil mufsidin, orang yang merusak. Nah, jamaah sekalian, tentang mubahalah ini sangat disayangkan, ya. Nabi saja itu nggak jadi mubahalah tadi kan, karena orang Kristennya apa? Takut, ya. Tapi mubahalah yang terjadi sekarang ini, ya, bukan masalah kebenaran akidah, Pak. Yang saya pernah dengar itu mubahalahnya itu masalah apa ya? Ya pokoknya masalah inilah, masalah politik, masalah apa gitu, ya kan? Mubahalahnya itu bukan bertahankan apa? Akidah antara orang Islam dan orang kafir itu, bukan kan? Mubahalahnya sama-sama orang Islam, malah sama-sama orang Islam, masalah politik lah, masalah keyakinan politik, masalah pandangan politik. Mungkin yang sini berkata ini, yang sini berkata itu kan, karena ngotot sama-sama nggak mau ngalah. Kalau gitu udah mubahalah aja lah. Ini sungguhnya menurunkan martabat mubahalah. Kalau zaman Nabi itu mubahalahnya antara orang Islam dan orang kafir, ya. Orang Kristen dan orang Kristen pun mundur, Pak, nggak berani, Pak. Saya pernah dengar ada mubahalah Ustadz namanya Ustadz Ahmad Haryadi kalau nggak salah. Itu orang Ahmadiyah yang sadar, bertaubat, lalu dia bermubahalah tuh dengan Khalifatul Masih di London itu, siapa? Pemimpin Ahmadiyah Qadian yang itu bermubahalah. Kalau itu masih apa namanya? Masih nyambung mubahalahnya karena mempertahankan akidah. Ya, karena orang Ahmad Qadian itu meyakini bahwa siapa tadi namanya? Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi dari Nabiullah. Ya. Sementara Ahmad Haryadi yang tobat ini mengatakan bahwa ya Mirza Ghulam hanya manusia biasa. Kalau orang Qadian meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, Pak, dan mendapat wahyu. Ya, ada kitabnya itu. Nah, itu mubahalah. Kalau yang ini masuk nih dalam apa? Sesuai mubahalah tadi, ya, mempertahankan keyakinan. Tapi kalau mubahalahnya masalah ecek-ecek gitu, ya, ini kayaknya ya seperti tadi. Apa namanya? Merendahkan martabat mubahalah. Seharusnya ya jangan sampai mubahalah. Kan mulai mula'anah, saling melaknat. Dan laknat itu jangan sekalian, ya. Kalau orang melaknat orang Islam, seperti orang melepaskan panah
apa tuh yang di Australia itu kalau yang dilempar bumerang. Ya, bumerang. Jadi kalau itu nggak kena sasaran, bumerang itu akan kembali. Orang melaknat seseorang, kemudian yang dilaknat itu nggak sesuai gitu, nggak pantas dilaknat tuh, maka laknat itu akan kembali. Seperti orang mengatakan, kata Rasulullah, barang siapa yang berkata kafir kepada seseorang, ya, kemudian orang yang dituduh kafir itu nggak sesuai kriteria dengan tuduhan itu, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang mengatakan. Maka kita tidak boleh mudah-mudahan dengan mudah mengatakan orang itu apa? Kafir, sesat atau apa ya. Karena kalau yang dituduh itu nggak sesuai dengan tuduhan itu, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. Sama laknat begitu, Pak. Melaknat seperti itu juga. Ya, kalau nggak ini jangan sampai melaknat lah. Ya, apalagi misalnya melaknat orang yang tidak sepantasnya dilaknat, maka laknat itu kembali kepada yang melaknat tersebut. Nah, itu cuma sekali nih. Jadi waktunya sudah habis ya. Mungkin 5 menit nih. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Kalau tidak kita tutup nih. Siapa itu? Oh, Pak Mul, ya Pak Mul, gimana Mul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengikut Nabi Muhammad itu kan ada tempat ibadahnya ke masjid, ada ibadahnya sholat, zakat dan sebagainya. Iya. Bagaimana di zaman Nabi Isa, bagaimana model ibadah pengikut Nabi Isa dan Nabi Isa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang pertama saya nggak tahu, ya, karena saya nggak hidup di sana. Kayak apa bentuknya itu? Tapi yang jelas sama sekalian ya, ada tempat ibadah. Ya. Ada tempat ibadah pada waktu itu dengan syariat yang mungkin nggak sama dengan kita. Ya. Karena bahasa sholat itu zaman dulu pun sudah ada sholat. Bahasa puasa juga sudah ada puasa. Karena kan Allah katakan, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi puasanya seperti apa? Nah, itu beda dengan puasa kita. Ya. Sholatnya juga begitu. Jadi kalau yang sekarang kita kenal misalnya orang Kristen itu di gereja, kemudian kalau orang Yahudi itu di sinagog ya, itu kan yang sekarang. Kalau yang zaman Nabi Isa-nya atau Nabi Musa-nya seperti apa? Ada tempat ibadah mereka, tapi mungkin namanya bukan. Kalau kita ngelihat gereja sekarang kan begitu masuk langsung ada salib kan? Tentu bukan itu. Di zaman Nabi Isa tentu nggak begitu. Tidak begitu. Karena nggak mungkin Nabi Isa menuhankan dirinya sendiri. Jadi salib itu adalah simbol Nabi Isa sedang disalib. Tanda salib itu, Pak. Itu simbol Nabi Isa sedang sedang disalib. Itu tentu berlawanan dengan akidah Islam. Jadi ada cuma wallahualam seperti apa bentuknya, ya. Tapi yang jelas bukan seperti gereja zaman sekarang atau sinagog zaman sekarang. Hanya saja memang ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam peperangan ya, ketika melepas pasukan Islam itu berpesan, kalau ada orang sedang beribadah di gereja atau di mana-mana tempat ibadah Yahudi Nasrani, tidak boleh diganggu, ya, tidak boleh diganggu, ya, dihormati, ya. Nggak boleh dihancurkan atau diserang, itu nggak boleh. Itulah Islam mengajarkan toleransi kepada pengikut agama selain Islam. Ya. Jadi pengikutnya yang ditoleransi, Pak, bukan ajarannya. Kalau ajarannya mau nggak ada toleransi. Ya. Kalau ajaran Islam nggak menoleransi ajaran selain Islam. Allah katakan kafir ya kafir. Tapi kalau pengikutnya, itu kita hormati. Ketika mereka melakukan ajaran tersebut. Bahkan dalam kondisi perang pun, ya, Nabi mengajarkan toleransi. Saya kira begitu, Pak Mul, ya. Kalau yang, ya.
Awal. Satu aja kali ya. Nabi Muhammad menerima wahyu Iya, betul. yang dikumpulkan menjadi Al-Quran. Berarti kitabnya Nabi Isa juga berarti berupa wahyu yang diberikan oleh Allah. Iya, betul. Jadi teman sekalian, yang turun kepada Nabi Isa wahyu Allah. Itu udah pasti. Yang turun kepada Nabi Musa juga wahyu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Injil yang sekarang itu wahyu Allah? Nah, itu Pak ya. Kalau saya baca Injil itu, ya, baik itu Markus, Matius, Yohanes dan Lukas, itu Injil itu lebih banyak bercerita seperti kalau dalam Islam itu hadis. Karena bercerita tentang kehidupan Nabi Isa. Kalau dalam Islam itu seperti hadis lah gitu. Ada jenis wahyunya, tapi kebanyakan cerita begitu, kisah perjalanan hidup Nabi Isa. Nah, yang paling penting, kalau Injil itu betul-betul wahyu Allah, pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Pasti tidak akan bertentangan. Karena semua kitab samawi itu sama dalam akidah. Nah, kita dapati ternyata Injil yang sekarang diyakini oleh orang-orang Nasrani sebagai kitab suci mereka itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan, berarti Injil itu bukan yang turun kepada Nabi Isa. Kalau yang turun kepada Nabi Isa kita wajib percaya Pak. Karena salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, hanya saja memang ada beberapa Injil yang konon kabarnya itu ya masih lebih mendekati kepada kebenaran, seperti Injil Barnabas. Bahkan katanya juga saya belum yakin, ada di Turki kalau nggak salah itu ada satu Injil yang masih dijaga ketat. Ya, John ya. Ya, itu Injil itu kalau dibuka gitu secara umum itu bisa menggegerkan dunia Kristen. Wallahu alam. Tapi yang jelas, kalau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dalam masalah akidah. Ya, tadi Pak, terakhir. Mungkin ya Ustaz ya, kalau dalam tradisi Islam kita mengenal ungkapan ada umat terbaik Ustaz ya, 3 generasi terbaik. Sebagaimana yang Nabi katakan sebaik-baik manusia adalah 3 generasi Ustaz, yaitu di zamanku, zaman Nabi dan para sahabat, setelahnya dan setelahnya, tabi'in dan tabi'in. Kalau di Yesus atau Isa sendiri, adakah generasi terbaik itu Ustaz di kalangan mereka? Karena kita melihat seperti penentangan terhadap doktrin Konsili Nikea sebelumnya ada Ustaz ya, seperti Arius gitu ya. Arius tidak mengakui bahwa Isa itu Tuhan. Nah, ini gimana Ustaz? Maksud saya, ada nggak golongan yang selamat dari mereka sebelum Konsili Nikea pada tahun 325 itu? Kalau kita lihat sejarahnya, kemungkinan ada Pak. Ya. Karena kalau Hawariyun ini kan yang benar nih, yang generasi yang lurus nih. Kalau memang Nabi mengatakan tuh khairul quruni qarni walladzina yalunahu walladzina yalunahu. Jadi sebaik-baik kurunku, kata Nabi, kurun sahabat. Ya. Setelah itu kurun setelahnya, kurun tabi'in, setelah itu kurun tabi'ut tabi'in, 3 kurun mufaddalah, 3 kurun yang mulia itu Nabi. Tapi Nabi Isa juga ada Al-Hawariyun ini. Ya. Kemungkinan setelah Hawariyun mungkin kurun berikutnya. Ya. Karena itu kalau lihat dari masanya, ya, masanya itu 300 tahun. Kalau Nabi itu, tabi'in itu sampai, ya kalau tabi'ut tabi'in itu sampai zamannya Imam Malik mungkin. Ya. Tabi'in itu sampai Imam Madhab, sampai Imam apa? Madhab. Ya. Jadi namanya tabi'in itu orang yang ketemu sahabat, ya, tidak ketemu Rasulullah. Namanya tabi'ut tabi'in, orang yang ketemu tabi'in, nggak ketemu sahabat. Itu kurang lebih pada kurun 2 abad, ya, abad Hijriah.
Jadi Imam Syafi'i itu generasi yang ketiga ya. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu sahabat, nggak ketemu, bahkan tabiin juga mungkin tidak juga. Karena Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 dan meninggal pada 209. Jadi pada masa Nabi saja kurun kedua itu sudah habis tuh masa yang apa? Masa kurun yang terbaiknya itu. Mungkin Nabi Isa pun kurang lebih seperti itu. Makanya ketika terjadi ya tadi konsili Nikea itu pada tahun ketiga itu sudah rusak itu apa namanya? Akidah. Sampai dituhankannya apa? Nabi Isa dan dipilihnya tadi Injil itu ya. Dan memang ada satu orang yang nggak ketemu dengan Nabi Isa, tapi dia sangat berpengaruh dalam teologi Kristen yang namanya Rasul Paulus bahasa gitu ya. Apa? Paulus nih. Paulus inilah. Ya, kalau dalam bahasa kitanya itu ya yang membuat apa? Ajaran-ajaran yang baru tapi dijadikan pegangan orang-orang Nasrani. Ya wallah alam, saya kurang begitu mendalami itu, tapi sepanjang saya tahu Nabi Isa pun ya, pengikut-pengikutnya masuk surga. Kalau yang mengikuti ajaran Nabi masuk surga. Sama dengan orang-orang pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana umumnya ya, generasi itu ketika turun, itulah percampurannya makin banyak. Seperti mata air dari gunung. Di mata airnya bersih, tapi begitu turun sampai kota sudah polusi kan. Akhirnya sudah bercampur. Nah, semakin lamanya waktu itu akhirnya percampuranlah dengan pikiran-pikiran manusia sehingga ya pikiran manusia itu mendominasi ajaran tadi. Makanya perlu adanya tajdid, pengembalian atau tarji kepada asalnya itu. Kalau kita dalam Islam sama aja juga, kalau begitu jauh ya banyak juga campuran adat istiadat segala macam kan, yang akhirnya Islam itu jadi sangat beragam gitu, sangat bercampur-campur dengan berbagai macam pikiran-pikiran manusia. Maka kita penting untuk mengembalikan lagi kepada asal muasal Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya. Saya kira itu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ilman nafi'ah wa wafiqna 'amalan maqbula wa tub 'alaina taubatan nasuha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan tafsir surat